Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara dari kelas C Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. Yang pertama, bernafas. Bernafas adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Pertukaran gas-gas tersebut berupa penarikan U2 dan pembuangan CO2 dari dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua, ada peka terhadap rangsangan. Kemampuan merasakan rangsangan atau iritabilitas adalah ciri makhluk hidup. Rangsangan bentuknya berupa suara, gelombang cahaya, sentuhan fisik, dan aroma. Yang ketiga, ada bergerak. Berdasarkan posisinya, pergerakan makhluk hidup ada yang aktif dan ada yang pasif. Kemudian sistem gerak makhluk hidup memiliki alat yang berbeda tergantung tempat hidup dan evolusinya. Yang keempat, memerlukan makanan. Dalam bertahan hidup, semua makhluk hidup memerlukan asupan energi dan nutrisi dalam tubuhnya. Asupan energi dan nutrisi terkumpul dalam makanan. Yang kelima, ada tumbuh dan berkembang. Secara fisik, makhluk hidup akan bertambah besar seiring berlangsungnya kehidupan. Ukuran besar ini dikarenakan volume jaringan dan sel tubuh yang bertambah. Yang keenam, reproduksi. Makhluk hidup melakukan reproduksi untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi pun berbeda cara, ada yang secara seksual atau berkembangnya sel atau aseksual. Yang ketujuh, ada adaptasi. Bertahan untuk hidup dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan disebut adaptasi. Setiap makhluk hidup memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan kemampuannya dalam menghadapi situasi serta kondisi di lingkungannya. Yang ke-8, ekskresi. Makhluk hidup yang memerlukan makanan dan mengolahnya akan membuang sisa-sisanya melalui sistem ekskresi. Misalnya pada tumbuhan akan melepas oksigen. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua tentang keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu pemberian nama dan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 5 sistem kingdom. Yang pertama adalah monera. Ciri-ciri dari monera adalah bersel satu, selnya tidak mempunyai membran inti, serta cara berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Yang kedua, protista. Protista merupakan sekelompok makhluk hidup yang mirip dengan kingdom monera. Perbedaan utamanya hanya pada membran intinya. Kingdom protista memiliki membran inti. Yang ketiga, fungi. Salah satu ciri dari fungi adalah tidak dapat berfotosintesis. Fungi ini ada yang bersel tunggal dan bersel banyak. Perkembangbiakannya dilakukan secara genetik maupun vegetatif. Yang keempat, pelantai atau tumbuhan. Perbedaan mendasar antara pelantai dengan animalia, salah satunya yang paling jelas adalah pada dinding selnya. Semua makhluk hidup yang ada di dalam kingdom pelantai memiliki dinding sel, sementara animalia tidak. Yang kelima adalah animalia atau hewan. Hewan digolongkan ke dalam kingdom animalia. Sebagaimana yang kita tahu, hewan adalah makhluk hidup dengan cara terutama tidak dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan meliputi yang pertama adalah sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun atau satu sel. Ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel. Yang kedua, organisasi tingkat jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan seperti jaringan pada hewan dibedakan menjadi jaringan epitel dan jaringan ekal. Yang ketiga adalah organisasi kehidupan tingkat organ. Kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu disebut sebagai organ. Yang ketiga adalah organisasi kehidupan tingkat organ. Kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu disebut sebagai organ. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ, misalnya organ jantung dan organ otak. Yang keempat adalah sistem organ. Dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem organ. Kumpulan organ tersebut akan menjalankan fungsi dan tugasnya yang saling berkaitan. Yang kelima adalah organisme. Organisme adalah makhluk hidup terdiri dari banyak komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.